Jadi masyarakat yang ada di situ sudah bisa langsung mendatangi koperasi itu karena harganya adalah harga dari apa namanya, harga dari distributor langsung, sehingga harganya lebih murah seperti itu. Memang tahun ini kita itu ditargetkan ada kurang lebih 89 SPPG. SPPG itu dapur ya. Dapur. Nah, sampai dengan hari ini kita baru bisa mencapai sekitar 8 atau 9. Dan dia berapapun dia pasti ambil. Cuma kan bukan itu target kita. Target kita sembelih di sini, dagingnya kita bekukan, kemudian kita kirim. Diolah dulu baru ini ya Pak. Biar nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kita mau bahas dulu soal program pemerintah pusat yang ada di Gorontalo Pak. Soal makan bergizi gratis, swasembada pangan, koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih sama sekolah rakyat. Bagaimana perkembangannya di progresnya di Gorontalo Pak? Pertama kalau koperasi Merah Putih, kita sudah semua desa sudah memiliki koperasi yang berbadan hukum, sudah memiliki pengurus dan berbadan hukum. Dan di antara 279 koperasi, berarti ada 279 desa, itu ada 3 koperasi sebagai percontohan. Ketika diresmikan oleh Bapak Presiden, itu ada 3, dan sekarang kita sementara persiapkan untuk dia melakukan bisnisnya. Dia sudah susun bisnis plannya, sekarang dia eksekusi untuk dijalankan. Yang 3 ini bisnisnya apa Pak? Saya sebut dulu ya. Satunya ada di Kecamatan Telaga, kemudian satu di Kecamatan Tolonghula kalau nggak salah saya, yang ketiga di Marisa. Bisnisnya macam-macam, tapi pada umumnya bisnis misalnya dia berusaha untuk menjadi penyalur daripada LPG. Kemudian pupuk, benih dan segala macam. Itu banyak. Ada apotik, ada toko serba ada, ya, seperti itu. Jadi masyarakat yang ada di situ sudah bisa langsung mendatangi koperasi itu karena harganya adalah harga dari harga dari distributor langsung, sehingga harganya lebih murah seperti itu. Pak, soal ini kemarin makanan bergizi gratis. Ya, kemudian makan bergizi gratis. Ini makan bergizi gratis ini di Provinsi Gorontalo. Memang tahun ini kita itu ditargetkan ada kurang lebih 89 SPPG. SPPG itu dapur ya. Dapur. Nah, sampai dengan hari ini kita baru bisa mencapai sekitar 8 atau 9. Itu sudah di kabupaten mana-mana? Itu ada di kota, ada di Kabupaten Gorontalo. Sebagian Kabupaten Gorontalo, yang lainnya belum. Nah, ini masih berlangsung terus, tapi paling tidak saya bilang ini kita lakukan dengan baik, jangan terburu-buru, tapi tetap kita perhatikan target kita. Karena ada 2 itu pola makan bergizi gratis ini. Pola untuk mendirikan dapur. Yang pertama pola, saya katakan itu pola pemerintah, di mana pemerintah daerah menyiapkan lahan, kemudian konstruksinya itu dibiayai oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian pola yang kedua, metode yang kedua adalah metode mitra. Nah, mitra ini swasta yang berperan. Jadi dia cari sendiri lahannya, dia bangun sendiri, kemudian dia bekerja sama dengan BGN. Nah, rata-rata sekarang masih swasta mandiri. Ya. Pak Gop, berkaitan dengan ini swasembada pangan Pak, yang untuk Gorontalo kan 2 komoditi unggulan itu jagung dan peternakan sapi. Bagaimana provinsi ini? Jadi kalau jagung ya, kalau jagung itu kita sebetulnya sudah berskala ekspor ya, sudah berskala ekspor, dan untuk menjaga itu kemarin saya melapor ke Pak Menteri Pertanian, berdiskusi dengan beliau, dan beliau support langsung lagi. Kita mendapatkan bantuan 58 traktor besar yang disebut sudah yang saya salurkan itu 58 buah, itu disebar di berbagai tempat. Nah, saya minta ke ke pertanian, traktor itu harus dikelola oleh badan atau oleh
dinas ya, oleh dinas, kemudian didistribusi ke lapangan, ditempatkan di shelter. Di shelter itu kelompok-kelompok tani yang ingin mengolah tanah lapor ke situ. Jadi nanti dia petani layani. yang butuh dia ke situ. Dia ke situ. Kalau ke pribadi kan nanti Ya, jadi traktor itu tidak dimiliki oleh kelompok tani tertentu, tapi ada satu orang yang diberi tanggung jawab, ya, oleh Brigade Al-Sintan. Dia akan mengatur, kemudian dia akan ngolah. Setelah selesai olah, balik lagi ke situ. Tapi dia ada luas areal yang dia jangkau. Dijangkau untuk setiap shelter ini, Setiap Pak. shelter. Kemudian juga menyangkut jagung ini, kita diberi tugas untuk mengekspor Ekspor ke Filipina. Filipina, Pak. Kurang lebih 50.000 ton. Tapi sampai dengan hari ini, waktu bulan Mei kemarin, itu sudah terkumpul stoknya kurang lebih ada 150.000 ton. Tapi karena mengekspor ini harganya belum masuk, belum bersesuaian. Di Filipina itu harga jagung bedanya 1.200 dengan harga di Indonesia. Lebih murah ya? Lebih murah di sana. Sehingga para eksportir ini nggak mau pasti. Dia lebih baik jual antar pulau ke Jawa daripada ekspor. Nah, gitu. Nah, nanti di bulan Agustus ini akan terjadi panen besar-besaran. Ya, stok jagung juga pasti akan banyak. Nah, kita lihat kalau harga di Filipina atau di negara lain bagus, pasti eksportir akan jual ke luar negeri dalam bentuk ekspor. Gitu. Berarti jagung ini masih juga ke depan akan tetap akan jadi komoditi unggulan, Pak. Kita berharap begitu, apalagi kita ingin mewujudkan jagung ini akan hilirisasi. Jadi akan beralih ke industri pengolahan, industri pakan ternak minimal. Nah itu, tapi sampai dengan sini saya berjuang terus untuk itu belum berhasil. Tapi mudah-mudahan kita tidak patah semangat, kita lakukan terus. Soal peternakan sapi, Pak, gimana apa rencana? Nah makanya untuk itu, jadi ada para pengamat ekonomi daerah menyatakan kita tidak bisa bertumpu hanya kepada satu komoditas. Ya saya bilang benar, makanya kami juga mengembangkan ternak sapi. Nah, ternak sapi ini dimaksudkan agar supaya populasi sapi kita makin banyak. Nah, maka kita bisa membangun RPH di sini. Makanya saya tawarkan ke investor. Ke investor itu agar supaya mereka melakukan penggemukan sapi di sini, kemudian mendirikan RPH, dia sembelih di sini, dia pakai semacam cold storage yang besar, ya dia bisa muat ke Jawa. Bertahap. Jadi kan udah beku. Iya, diolah dulu di sini, tidak seperti sekarang mungkin langsung dikirim ini ya, Pak. Nah, itu target kita. Tapi untuk sementara ini masih diantarpulaukan. Jadi para peternak Gorontalo ini menjual sapi, menjual ternak dalam bentuk hidup. Kenapa? Karena memang sudah sejak awal sudah ada pasar tradisional dari Pelabuhan Kuandang ke Tarakan, Kalimantan Timur, maka Kalimantan Utara bahkan itu sapi Gorontalo yang masuk ke sana semua. Dan dia berapapun dia pasti ambil. Cuma kan bukan itu target kita. Target kita sembelih di sini, dagingnya kita bekukan, kemudian kita kirim. Diolah dulu baru ini ya, Pak. Mungkin nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.